kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu sungai Dare dipotongin pakai kampak. Kurang keras cakepnya. Yang keras ya Bu. Yang keras ya Bu. Ibu mau yang keras apa yang lembek? Batu Kalimaya sangat berharga. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Ya Rabbal. Ibu pengen masuk surga? Pengen dimasukin apa masuk sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyina wa imamil muttaqina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri. Bu, amin Bu, amin aja pakai dipaksa. Rabbi israh li sadri. Amin Bu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bareng-bareng Allahumma antas salam. Bareng-bareng Bu, bareng-bareng. Ibu kenapa sih? Lapar apa ngantuk? Atau terkesima melihat saya? Bareng-bareng ya. Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin. 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 Ya Rabbal. Ceramah orang lapar. Ibu dari jam berapa di sini? Hah? Dari jam 8. Ya Allah.
Ustadz Dr. Andes Ki Haji Muhammad Nur. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah sehatkan jasad beliau, Allah berkahi rumah tangga beliau, senantiasa dalam berkah rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita hormati dan kita muliakan Kepala Sekolah SMP IT Tamadun Ustazah Erna. Hah? Saya tadi ngomong apa? Mulut siapa? Kasih udah diingetin. Ustazah Ernia Deli S yang mana ya? Oh ini. Yang sama kita hormati Bapak RW 02 Bapak Mugni Mursyid. Yang mana Pak RW? Izin Pak RW ya. Masya Allah. Pak RW kita senyumnya bikin janda lepek-lepek ngeliatnya. Kita doain Pak RW panjang umur. Amin Bu. Pak RW kita doain panjang umur, Allah tambahkan berkahnya, tambahin rezekinya. Bu RW hadir, Bu RW. Oh lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sehat Pak RW ya. Maaf Pak RW bercanda Pak RW, maaf ya. Tapi biasanya kalau amin di majlis kabul Pak RW. Kita doakan mudah-mudahan Pak RW senantiasa dalam berkah rahmat dan kasih sayang Allah. Ketua Majelis Ta'lim Darul Amal Ibu Hajah Asani yang mana? Pulang Maria. Hah? Mana? Mana? Bu jangan ngaling begitu, saya ngeliat Bu. Ketua Majelis Ta'lim Darun Naim Umi Ustazah Rosiah yang mana? Hah? Udah pulang? Hah? Lagi ke tukang sayur? Ketua Majelis Ta'lim Darul Mukminin Umi Ustazah Endah yang mana? Oh Umi, sini Umi depan. Kalau Umi ngaji senderan ke tembok, pahalanya bagi dua sama tembok. Para tokoh masyarakat Pondok Cabe Udik Pamulang ya, Tangerang Selatan. Saya yakin hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin saya nggak sebutin namanya satu demi satu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Wabil khusus yang menjadi wasilah saya berada di tempat ini Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Ustadz Johan. Ustadz Johan ya? Ya. Namanya Ustadz Johan. Yang MC tadi Ustadz Johan bukan? Hah? Oh Ustadz Wisnu. Oh udah ganti nama ya? Ustadz Wisnu minta saya hadir ke tempat ini sudah beberapa bulan yang lalu, bahkan dari sebelum puasa minta saya hadir ke tempat ini. Sebetulnya hari ini saya ada acara halal bihalal bersama Bapak Yusuf Kala Bu. Karena beliau sudah minta saya duluan ke tempat ini, saya harus profesional walaupun belum di DP nggak jadi masalah saya. Nggak apa-apa. Itu yang pertama, saya harus profesional. Yang kedua, acara bersama Bapak Yusuf Kala emang saya nggak diundang Bu. Ya, kalau nggak diundang mau ngapain ke sono? Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini panas-panasan, gobyos, keringat bercucuran, berkeringat kita sampai bercucuran menjadi penggubur dosa-dosa kita. Amin. Udah biarin aja gobyos sampai ke dalam-dalam nggak apa-apa Bu. Saya tahu ibu-ibu kekebat-kekebet bukannya mau gerah tapi nunjukin cincin sama gelang. Saya tahu.
Ini saya lihat wajah-wajah ahli surga semua. Ada ciri, ada tandanya. Apa tanda dan cirinya? Mukanya kelihatan semua ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil alil. Satu kali lagi. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci, maha suci Allah yang maha suci. Kita ini, diri ini yang banyak kotorannya. Kita banyak kotoran nggak, Bu? Banyak, zahir batin kita banyak kotorannya. Betul, Bu? Ini kita semua yang hadir di sini kan pasti punya salah. Kita semua yang hadir di sini pasti punya dosa. Ada nggak yang hadir di sini yang nggak punya dosa? Tunjuk tangan, saya mau lihat mana orangnya. Ada? Nggak ada. Setiap kita pasti punya salah, setiap kita pasti punya dosa. Terlebih saya yang saat ini sedang bicara di depan ini, yang kelihatannya kayak orang soleh, pakai gamis, pakai sorban, pakai peci haji. Ini mah cuma casingnya aja, Bu. Cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Hati siapa yang tahu? Allah. Makanya kita nggak boleh sombong dengan pakaian yang kita gunakan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat pakaian hambanya. Allah tidak pernah melihat harta, pangkat, jabatan hambanya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatan. Bu, jangan sombong sama baju ya. Udah belum lunas sombong lagi. Subhanallah, maha suci Allah yang maha suci. Ini kalau mau diurut dari kepala sampai ujung jempol nih, kita jasadnya kotoran semua, betul? Ini di kepala kotoran semua nih. Di mata ada kotorannya, namanya kotoran mata, namanya ada nggak yang nggak belekan di sini? Biar kata tuh orang cakep banget, semok, demplong, putih, tetap kalau bangun tidur belek. Betul? Kotoran bukan? Di kuping kita ada kotoran, Bu. Namanya? Itu yang jawab congek siapa tuh? Makanya, Bu, kalau kita ke Alfamaret, ke Indomaret, ada cotton bud untuk membersihkan kotoran telinga kita. Betul? Dulu Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau belum ada cotton bud pakai apa dulu zaman dulu kita? Hah? Bulu ayam. Pakai apa lagi? Pakai peniti. Ada teman saya kemarin tuh di daerah Serpong, dia kalau nggak ada peniti, nggak ada cotton bud, dia pakai obeng kembang. Somplak. Kotoran bukan?
Kotoran. Di hidung kita ada kotoran, namanya ini Ustadz ngapain sih bahas kotoran gini? Biar kita sadar Bu, kalau kita ini makhluk Allah yang banyak kotorannya. Karena subhanallah, maha suci Allah yang maha suci, kita ini yang banyak kotorannya. Udah nggak usah ke bawah-bawah, di atas aja udah kotoran semua ini. Kalau kita sudah merasa bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang banyak kotorannya, jangan jadi orang merasa diri paling bersih. Betul? Itu baru kotoran zahir Bu, belum kotoran batinnya. Di mata tadi Ibu bilang bahasa orang cabai udin namanya belek. Kalau kotoran batinnya sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Betul? Sering nggak mata ngelihat sesuatu yang diharamkan Allah? Ya Allah. Kalau sekarang Bu, kalau sekarang kita mau ngelihat dosa nggak mesti keluar rumah, cukup di dalam rumah, masuk dalam kamar bisa nggak ngelihat dosa? Lewat apa? Nih namanya setan gepeng. Betul? Sekarang kan ini ibu-ibu punya handphone semua nih. Saya mau lihat tunjuk tangan yang di dalam handphonenya ada aplikasi Al-Quran 30 juz, angkat tangan. Yang di dalam handphonenya ada aplikasi Al-Quran 30 juz, angkat tangan. 1, 2 3, 4, 5 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dari 2000 orang cuma 15 yang punya. Sekarang saya mau tanya lagi, yang di dalam handphonenya ada aplikasi TokTak, angkat tangan. Hah? Angkat tangan. Hampir semuanya punya, walaupun nunjuknya begini. Bu, handphone bisa mendatangkan pahala yang akan membawa kita ke dalam surga. Handphone juga bisa mendatangkan dosa yang akan menghantarkan kita ke dalam neraka. Betul? Betul? Ya Allah. Kebanyakan untuk berbuat baik atau berbuat dosa handphone kita? Hah? Benar? Ada nggak aplikasi yang kira-kira kalau kita ada aplikasi tersebut membuat kita semakin jauh dari Allah? Ada? Hah? Ada nggak? Bu, ini pelajaran buat anak-anak kita. Kemarin sebelum puasa Bu, ada seorang anak SD kelas 6. Kelas 6 ini masih kecil apa udah dewasa? Masih kecil. Sayang sini ya Pak Ustadz, soalnya nggak lama-lama, nanti jam 2 Pak Ustadz harus sampai di bandara, harus ke Malaysia karena ada undangan sunatan Upin Ipin. Jadi tolong disimak ya sayangnya ya. Sampai mana tadi Bu? Upin Ipin. Kamu kelas berapa sayang? Kelas berapa ini? Kelas 7. Kelas 7, kelas 8. Bu, anak kelas 6 SD masih kecil apa udah dewasa? Masih kecil. Dia punya handphone yang bapak ibunya nggak tahu kunci handphone anaknya. Ini kunci. Ibu tahu nggak kunci handphone anak ibu? 90,9% ibu bapaknya nggak tahu kunci handphone anaknya. Ini anak perempuan kelas 6 SD, walaupun masih kelas 6 SD tapi dandanannya kayak anak kuliahan. Ada nggak yang begitu?
Kelas 6 SD udah pakai gincu. Kelas 6 SD udah pakai lipen setip. Ada nggak yang model begitu? Nanti dia selfie, joget-joget, padahal kelas 6 SD tapi dandanannya kayak anak kuliahan. Ada yang begitu? Banyak, Bu. Kelas 6 SD janjian lewat aplikasi Pacebo. Hah? Kenalan sama anak laki-laki umur 21 tahun, Bu. 21 masih kecil apa udah dewasa? Udah dewasa 21 tahun. Ini anak kelas 6 SD perempuan janjian sama anak laki-laki umur 21 tahun. Kopdar janjian kenalan di kafe. Ibu bapaknya tahu nggak? Nggak tahu. Singkat cerita, anak laki-laki ini ngajak anak perempuan kelas 6 SD ini ke apartemennya. Dengerin, ini harus saya sampaikan karena ini realita pendidikan buat anak-anak kita, Bu. Diajak ke apartemennya, singkat cerita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kucing garong nih, Bu. Anak umur 21 tapi otaknya udah koslet. Karena sering melihat film-film, video-video yang membuat otaknya koslet lewat aplikasi-aplikasi di dalam handphonenya. Ini jadi rekaman kita. Bu, ceramahnya begini aja ya. Saya nggak bisa kayak orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya begini aja ya. Saya nggak bisa kayak orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya begini aja ya. Pantas nggak, Bu? Pantas nggak apa yang sudah mereka lakukan? Nggak pantas, dilarang oleh agama. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata enggak. Seminggu ini anak nggak pulang-pulang, anak kelas 6 SD. Bapak ibunya nyariin kemana-mana sampai di-share ke grup WhatsApp, di-share semua ke grup keluarga, ke grup kelurahan, kecamatan. Anaknya hilang, seminggu nggak pulang-pulang, padahal ada di apartemen. Bu, apakah cukup sampai di situ? Enggak. Ini anak kelas 6 SD ditawarin sama anak laki-laki yang umur 21 tahun ke teman-temannya, dibanderol dengan harga 300.000. Setelah ditelusuri oleh kepolisian karena sudah ketangkep, ternyata sudah 20 anak laki-laki, bahkan lebih dari 20 anak laki-laki yang sudah menidurinya dengan harga 300.000. Na'udzubillahi min. Ibunya tahu nggak sebelumnya itu kunci handphone anaknya? Nggak tahu. Bapaknya tahu nggak? Makanya dari sekarang ibu harus tahu kunci handphone anak ibu, bapak harus tahu kunci handphone anak-anak bapak, agar kita bisa kontrol apa saja yang sudah mereka lihat di dalam handphone. Setuju, Bu? Kata anak-anak siswa, Ustadz begini jangan diundang lagi besok, begitu. Tuh. Berawal dari mata, sering melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Subhan. Ke depan. Dia mundur-mundur. Terusin lagi. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 12 kuat? Jam 1 kuat? Saya mah nggak kuat, Bu. Terusin. Terusin. Tambah gope. Nggak bercanda. Panitia udah pucat. Saya dipesan sama guru saya dari dulu, Lukman, nanti kalau satu saat kamu jadi seorang dai, penceramah, kamu ceramah kemana-mana, ke daerah Kalimantan, Banjarmasin, Yogyakarta, bahkan sampai ke luar negeri, satu pesan saya, siap guru, sami'na wa ta'na, kamu ceramah kemana-mana jangan pernah makanin amplop, begitu. Jangan. Bener, Bu, saya ceramah kemana-mana nggak pernah makanin amplop. Saya juga kagak doyan.
isinya nggak penting buat saya isi, Bu. Saya nggak pernah mikirin isi amplop, karena isi amplop yang mikirin bukan saya tapi panitia yang mikirin, bukan saya. Bu, rekam Bu, rekam. Kalau ada seorang penceramah dai minta dibayar, hukumnya kurang kompak, yang keras, jangan takut-takut, saya penceramah ini. Jawab yang kompak ya. Kalau ada seorang penceramah dai minta dibayar, hukumnya lebih berdosa panitia yang undang penceramah kagak bayar. Cuma bercanda. Dah, itu yang pertama. Subhanallah Maha Suci. Ini baru mukadimah, Bu. Insya Allah sebelum zuhur kita selesai. Ibu, sebelum zuhur selesai. Insya Allah sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Biar tambah berkah majelis kita, amin. Biar tambah berkah rumah tangga kita, amin. Ibu-ibu mudah-mudahan dijadikan istri yang soleha, suami dijadikan suami yang soleh, dikaruniakan keturunan yang soleh dan soleha. Kita baca salawat bareng-bareng kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini Allah turunkan berkah rahmah buat rumah tangga kita. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah ala taha rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ngaji-ngaji yuk kita bantuin Bu. Bu, jangan melongo aja, bantuin. Ibu masih heran melihat saya ya? Ibu pernah lihat saya di SCTV pernah? Belum? Di RCTI? Di Antv? Punya TV nggak sih di rumah tuh? Semuanya belum. TVRI dan TVRI pernah? Belum juga? Memang Bu, saya cuman ada di TV rusak tuh. Ibu puas? Ibu seneng? Ngaji-ngaji yuk kita, karena ngaji perintah Nabi, Bu, Nabi kan ngaji ujungnya i Nabi. Allah, udah salah kenceng lagi, efek lapar gitu. Ngaji-ngaji yuk kita, karena ngaji perintah. Siapa yang nggak mau ntar matinya jadi makhluk. Apaan itu Muhammadin? Kuntil biang, tahu Ibu? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
Rasulillah salatullah ala yasin salat yuk kita agar hidup kita selamat. Siapa yang nggak mau ntar matinya lompat. Apaan yang lompat-lompat? Serem amat bocah. Alhamdulillah. Itu yang pertama, pesan buat anak-anakku sekalian, pesan ya dari Om Ustaz, jaga harkat dan martabat kalian sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah. Ini udah bagus nih pakai jilbab begini. Kalau di rumah begini nggak? Hah? Di rumah begini nggak? Nih, saya kasih tahu, saya turun lagi. Bentar Bu ya, saya ngomong dulu sama bocah ya. Yang ditinggal, kan lu tinggal gitu. Ini kan teman-teman kalian yang ada di belakangnya. Bukan. Lu nggak dianggap teman sama dia loh. Jaga harkat martabat kalian sebagai muslimah. Udah bagus kalian pakai kerudungan begini. Ini Ustaz pesan, kalau ada temen cowok kalian pegang tangan kalian, ucap astagfirullah. Ucap istighfar. Kalau ada temen cowok kalian pegang tangan, ucap astagfirullah. Ucap istighfarnya, astagfirullahnya ke belakangnya, karena temen cowok kalian ada di belakang. Kalau ada temen cowok kalian pegang tangan kalian, ucap. Bisa begitu? Praktekin besok ya. Temen cowok pegang tangan bukan muhrim, dosa, nggak boleh. Ini yang cowok, wih, yang cowok dikit amat ini. Yang cowok, kalau ada temen cewek kalian, kalian juga harus punya harkat martabat sebagai seorang laki-laki. Jangan mau jadi cowok gampangan. Kalian juga harus punya wibawa sebagai laki-laki ya. Jangan mau kalah sama kaum perempuan. Kalau ada temen cewek kalian pegang tangan, ucap. Itu yang ngomong alhamdulillah yang mana tadi itu? Suruh istighfar alhamdulillah. Bisa? Jaga harkat martabat kalian sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah. Pertahankan hijab kalian. Walaupun gak harus pakai niqab, nggak jadi masalah. Yang terpenting busana seorang muslim dan muslimah adalah cerminan daripada diri dan kepribadiannya. Insya Allah. Yang kedua, jaga nama baik sekolah kalian. Tamadun. IT itu apa? Oh, udah Islam terpadu lagi. Ini mudah-mudahan siswa-siswi yang keluar dari sekolah sini dibina di sini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Suatu saat kalian tidak menutup kemungkinan ada yang menjadi seorang menteri. Mau jadi menteri? Di Palu, mau di Palu. Nggak menutup kemungkinan ada yang seorang menjadi pejabat presiden, menjadi gubernur. Insya ini buat mama sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya, Bu. Masih kuat? Hah? Masih kuat nggak? Masih. Ya. Buat ibu-ibu, ini kan ibu-ibu, bukan bapak-bapak kan? Ibu itu madrasah pertama di rumah. Al-ummu madrasatul. Kalau ibunya ngaji, anaknya insya Allah ikut. Kalau ibunya rajin ibadah, anaknya insya Allah rajin. Makanya saya doakan mudah-mudahan ibu menjadi ibu yang solehah, menjadi istri yang solehah. Yang masih ada suami, angkat tangan. Yang masih ada suami, yang nggak angkat tangan berarti menganggap suaminya udah nggak ada. Kan saya suruh angkat tangan. Yang masih ada suaminya angkat tangan.
emang harus diancam. Ya kan jadi kelihatan mana janda mana bukan. Bu, ibu harus menjadi ibu yang solehah, harus menjadi istri yang solehah untuk suaminya. Apa tanda istri yang solehah? Tanda istri yang solehah, kalau suami memandang kepada istrinya, maka istrinya membahagiakan suaminya, suaminya bahagia melihat istrinya. Insya. Pertanyaannya bapak-bapak, kalau ngelihat bininya bahagia nggak pak? Pak, udah dikit nggak mau jawab lagi ya. Pak, kalau ngelihat bini kita bahagia nggak? Itu yang jawab enak yang mana tuh tadi? Enak katanya bu. Kenapa bisa enak begitu? Bagaimana nggak enak Pak Ustadz? Saya kadang-kadang pulang kerja capek-capek dari luar, udah panas kepanasan kena macet sampai rumah ngelihat bini ngembrek kayak toko basah. Tiduran aja. Saya pulang kerja capek Pak Ustadz. Ini ada yang curhat sama saya. Ustadz lagi yang curhat. Tiduran aja depan TV Pak Ustadz. Pora-pora. Dikata sakit makannya banyak Pak Ustadz. Dikata mati ada napasnya. Betah nggak Pak punya bini begitu Pak? Betah nggak Pak? Bukan lu yang gua tanya. Lemes banget. Pak, saya tanya, betah nggak punya bini begitu? Ora katanya. Supaya suami betah di rumah, gimana caranya Bu? Ibu jadi istri yang soleha, ibu mesti dandan yang cantik, yang rapih, yang wangi kayak begini nih. Ini kan cantik, rapih, wangi. Di rumah begini nggak Pak? Kalau di rumah ibu pakai baju kebangsaan dapur. Tahu nggak baju kebangsaan dapur apaan? Daster yang udah bulu keteknya. Betah nggak Pak? Pak, betah nggak? Dengerin Bu jeritan hati seorang suami. Makanya sekarang lagi trending topik pelakor Bu. Lu pura-pura nggak dengerin dulu ya. Ini urusan orang tua ya. Kakak kupingnya dulu ya. Tahu pelakor nggak Bu? Apa itu pelakor? Perebut? Ada nggak di sini pelakor? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Perebut? Kenapa ada merebut dan direbut? Kenapa? Kenapa? Saya pernah tanya, ada satu oknum pelakor. Dia merebut, tapi yang saya tanya bukan perempuannya, lakinya. Bapak kenapa Pak cari perempuan lain di luar, padahal di rumah udah ada istrinya? Jawabannya sambil bisik-bisik, karena di luar wangi Pak Ustaz, di dalam bau. Begitu. Di luar wangi, di dalam Bu, itu perempuan-perempuan di luar sana Bu, leher parfumnya beda, ketek parfumnya beda, sampai jempol kaki parfumnya beda. Saya baru ini Pak ceramah di fitnah Pak. Ibu kadang begitu sih, bagaimana suami mau betah? Kalau di rumah, ibu mesti dandan yang cantik, yang rapih, yang wangi kayak begini nih. Bahkan ketika seorang suami mau keluar rumah, itu contoh istri-istri Nabi. Istri Nabi itu kalau Rasulullah mau keluar rumah, dia dandan yang cantik, yang rapih, yang wangi, diri depan pintu, ngelepas kepergian Nabi, cium tangan. Pernah nggak cium tangan begitu sama suami? Kapan terakhir ibu cium tangan sama suami? Lebaran. Kalau lebaran tuh Pak kayak yang iya banget, bini kita cium tangan, nangis sampai ingus pada nonton.
Bang, maafin saya bang, selama ini saya banyak salah sama abang. Kemarin waktu lebaran, ntar aja sebulan beras habis, melotot lagi aja. Naudzubillahimin. Ibu harus dandan yang cantik, yang rapih, yang wangi kalau suami mau keluar rumah. Boleh nggak ibu nyium tangan bolak-balik sama suami? 18 kali ibu nyium tangan bolak-balik, tangannya suami gak jadi masalah. Yang kagak boleh ibu nyium tangan bolak-balik suami orang, itu namanya ibu pelak. Emang lu ngerti? Hah? Film Korea. Kita ngomong keseharian aja ya Bu, supaya kita jagain rumah tangga kita, gak usah terlalu jauh bicara tentang agama, keseharian kita aja. Karena beberapa waktu yang lalu ada bapak-bapak, ini seorang pejabat curhat sama saya, Pak Ustaz, sekarang alhamdulillah istri saya rajin ngaji Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dulu nggak pernah Pak Ustaz. Sholat zuhur aja kadang-kadang 3 rakaat Pak Ustaz. Saking jarang ngajinya. Sekarang alhamdulillah Pak Ustaz, dia rajin ngajinya. Saking rajinnya kayak minum obat sehari 3 kali Pak Ustaz. Alhamdulillah. Cuman sayang Pak Ustaz, udah 2 tahun saya perhatikan dia ngaji, nggak ada perubahan Pak Ustaz. Maksudnya nggak ada perubahan gimana? Iya, sama suami masih pelotot-pelotot Pak Ustaz. Ada nggak yang suka melototin suami di sini? Ada nggak? Yang mana orangnya? Itu istri apa security pelotot-pelotot sama suami? Nggak ada perubahan Pak Ustaz, yang berubah cuma satu, saya perhatikan seragamnya berubah-ubah Pak Ustaz. Hari Senin pakai hijau tuh kalau di daerah Pondok Labu tuh saya perhatikan ibu-ibu kalau hari Senin pakai hijau kompak habis zuhur, hijau kayak ular keket. Hari Rabu pakai hitam semua kompak-kompakan gue ya, walaupun belum lunas juga kan. Dan nggak ada peningkatan Pak Ustaz. Sholat zuhurnya 2:30 Pak Ustaz, sholat asar 5:30, sholat subuh 8:30 Pak Ustaz. Itu subuh apa duha Bu? Nggak ada peningkatan Pak Ustaz. Yang meningkat cuma satu saya perhatikan, cicilannya meningkat terus Pak Ustaz. Ada apa dengan ibu-ibu? Ibu mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Sekarang apa besok aja? Besok aja ya. Biar saya diundang lagi ke sini. Kenapa ibu-ibu rajin ngaji tapi nggak ada perubahan dan peningkatan pada kepribadian dirinya dan ibadahnya? Ternyata jawabannya satu, dia ngaji cuma sekedar tahu. Yang tadinya nggak tahu jadi bagus nggak itu? Bagus, tapi sayangnya berhenti sampai di situ. Harusnya dilanjutkan pada tingkat riyadhah, latihan. Ibu tahu sabar nggak? Bu, kalau ditanya jawab, jangan bikin emosi, ini siang Bu. Ibu tahu sabar nggak? Apa itu sabar? Bingung kan Mbak? Ibu tahu ikhlas nggak? Apa itu ikhlas? Ikhlas tuh gini Bu, hanya memberi. Persis kayak anak TK Pak ini. Hanya memberi, nggak ngarep. Itu namanya ikhlas. Ini yang masih punya suami, saya tutup dengan cerita ini. Yang masih punya suami, nih. Yang masih punya suami, dia ceritanya pengen kasih kejutan buat suaminya, surprise namanya. Di hari ulang tahunnya dari pagi udah belanja ke pasar, pengen masak masakan kesukaan suaminya. Dari subuh, habis subuh belanja ke pasar, masak langsung, suaminya belum bangun. Pengen masak masakan kesukaan suami, mau ngasih surprise kejutan, dia masak seadanya, ditaruh di atas meja makan, dihias meja makannya, ada lilinnya, ada bunga kambojanya. Bunga apa? Mawar. Kalau bunga kamboja serem ibunya. Ada lilin, ada bunga.
mengharap supaya suami ketika melihat apa yang sudah dipersiapkan bahagia. Tiba-tiba suami keluar rumah, keluar dari kamar, udah nggak ngelihat apa yang ibu persiapkan, langsung ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, langsung masuk ke kamar, ganti baju. Yang punya kantor, maaf ada bos nelpon, langsung berangkat ke kantor tanpa melihat apa yang sudah ibu persiapkan, masakan, lilin, bunga. Apa yang ibu rasakan saat itu? Atu-atu jangan keroyokan bu. Apa yang ibu rasakan saat itu? Jengkel, apalagi? Kecewa, apalagi? Dongkol bukan ikan bu. Hah? Oh, emosi. Kenapa ada perasaan kesel? Kenapa ada perasaan jengkel? Kenapa ada emosi? Kenapa? Karena ibu melakukan semua itu nggak ikhlas. Betul? Kalau ikhlas mah nggak jadi masalah, sebab kita berumah tangga niat karena Allah. Kalau rumah tangga niat karena Allah, seorang suami, seorang ayah nikah, jadi seorang suami nikah menjadi seorang ayah, dia akan menjadi khalifah dalam rumah tangga karena Allah. Nggak ada kekerasan dalam rumah tangganya. Sekarang banyak KDRT dalam rumah tangga. Seorang suami ngebantai istri dan anak-anaknya dibunuh semua. Itu bapak kandung, betul? Kenapa? Karena dia niat nikah bukan karena Allah. Kalau dia niat karena Allah, dia sadar bahwa istri dan anak-anak itu adalah amanah titipan dari Allah yang suatu saat akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, jadi suami itu berat bu. Kalau ibu nggak sholat, istri nggak sholat, yang ditanya siapa? Bukan Pak RT itu yang ditanya, tapi yang ditanya suami. Kalau anak-anak kita nggak sholat, yang ditanya siapa? Bapaknya. Yang ditanya ayahnya bu. Bukan ibu dulu tapi bapak. Kenapa? Karena seorang suami adalah khalifah dalam rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga. Berat bu. Belum lagi seorang suami akan ditanya pertanggungjawaban dari mana dapat duit, keluarnya kemana. Yang ditanya adalah suaminya. Berat bu. Berat nggak pak jadi suami pak? Berat. Seorang suami itu peras keringat banting tulang bu, cari nafkah buat anak dan istrinya. Kadang-kadang ada seorang suami yang pala jadi kaki, kaki jadi kepala, nyari duit. Pertanyaannya itu kerja apaan bu? Pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pemain sirkus kali. Ada seorang suami nyari duit sampai bersimbah darah, begal kali lagi. Berat bu jadi suami. Ibu mah enak. Paling gampang perempuan masuk surga ketimbang laki-laki, apalagi seorang istri. Apa kata Rasulullah? Kalau ada seorang perempuan dia taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu, bayar zakat, pergi haji kalau dia mampu. Yang terakhir, kalau dia taat dan patuh kepada suaminya. Kalau ada perempuan model begitu, dakhalal jannah, kata Rasulullah, pasti dia masuk surga. Amin. Ibu taat nggak sama Allah, sama Rasul? Kalau sholat, ibu sholat. Puasa di bulan Ramadan kemarin, puasa. Bayar zakat kemarin, taat nggak sama suami? Tuh cuma 3 orang yang jawab kan pak. Taat nggak sama suami? Paling gampang bu masuk surga perempuan, dan paling gampang perempuan itu dapat pahala ketimbang suami. Ibu nih, yang pernah berangkat umroh mana? Yang pernah berangkat umroh atau haji? Mau nggak berangkat umroh atau haji? Angkat tangan yang mau berangkat umroh atau haji. Yang nggak angkat tangan berarti nggak pengen berangkat umroh atau haji. Angkat tangan yang mau berangkat umroh atau haji. Angkat tangan yang tinggi. Mau berangkat umroh? Mau berangkat haji? Bareng-bareng sama yayasan? Udah daftar belum? Jangan ngomong, daftar dulu, daftar baru berangkat. Yang datang yang berangkat. Bu, kalau kita berangkat umroh atau berangkat haji itu di Mekah ada Ka'bah. Di Ka'bah ada batu Hajarul Aswad, batu yang hitam. Dulu dari surga itu batu warnanya putih. Karena saking banyak dosa manusia, maka batu itu berubah menjadi hitam. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam, batu yang hitam. Kalau ada seorang istri mencium suaminya karena Allah,
dan Rasulnya. Nih saya ulang, kalau ada seorang istri mencium suaminya, apanya yang dicium? Kalau ada seorang istri mencium suaminya karena Allah dan Rasulnya, maka seorang istri itu akan mendapatkan pahala seperti mencium Hajarul Aswad. Amin Bu. Amin. Makanya ntar ibu pulang dari sini ada suami lagi celentang gini, dia Hajar Aswad. Gampang nggak perempuan dapat surga? Gampang nggak istri dapat surga? Dapat pahala gampang nggak? Bahagiakan suami Bu, karena surga seorang istri ada di bawah telapak kaki. Kata yang pojok, suami yang lagi bener lupa Ustaz katanya begitu. Taltul pikirin. Bu, jangan mau kalah sama perempuan yang di luar sana ya. Ya, ibu di atas ranjang juga harus seksi. Saya suka ajarin bini saya, Mama. Bini saya, iya. Mama kalau mau tidur di dalam kamar udah nggak usah pakai tutup aurat. Kalau perlu pakai tank top mah. Bener saya ajarin bini saya Bu. Ibu punya tank top nggak di rumah? Kalau nggak punya pakai tali rapia ikat. Pakai tank top mah. Bener supaya suami betah di rumah. Betul? Betul? Wangian Bu, pakai wewangian, minyak wangi itu disemprotin. Makanya suami beliin ibu minyak wangi, bedak bukan buat orang lain tapi buat suami. Mau tidur dipakai, jangan tidur. Ini lagi musim panas, lagi banyak nyamuk, diborahin autan sampai ke muka-muka, diborahin tuh autan. Giran suaminya nyium, dijilat pahit. Mama ini apaan Pak? Kata lakinya, ini autan Pak, supaya mama gak digigit nyamuk, supaya nyamuknya mati. Akhirnya yang mati bukan nyamuk, lakinya yang mati. Mau tidur tuh teman saya ada tuh di daerah Cilandak tuh, istrinya kalau mau tidur pakai masker, di sini semangka, di sini bengkoang, leher bore mason, cipok pedes, kaki bau minyak tawon, nggak betah suami Bu. Ya. Hubungannya sama anak-anak apa? Kalau suami dengan istri harmonis, insya Allah anak-anak ikut harmonis. Kalau rumah tangga kita Bu tertanam kedengkian dan kebencian, apa yang bakal terjadi sama rumah tangga kita? Hancur rumah tangga, betul? Maka yang harus ditanamkan adalah kecintaan, mahabbah. Maka dikatakan sakinah, mawaddah, dan apa hubungannya dengan perkuat silaturahmi dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan? Harus bersama-sama. Ibu jam 12, jam 2 malam bangunin suami. Bu, jam 2 malam bangunin suami, bangunin. Bu, suami bangunin. Bu, suami bangunin. Ya Allah pakai nyautin, apaan yang dibangunin, Suami bangunin, sholat tahajud. Indah rumah tangga ketika seorang suami jadi imam, istri jadi makmum, anak-anak jadi makmum, sholat tahajud berjamaah. Itu namanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oh, ya segitu aja Ibu ya. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah. Allah jadikan ibu istri yang solehah, menjadi ibu yang solehah, suami dijadikan suami yang soleh, dijadikan ayah yang soleh, anak cucu keturunan kita dikaruniakan keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan ini Yayasan Tamadun, SMP Inti Tamadun ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistiqomahkan di dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta izin, minta maaf, minta ridhonya kepada Ketua Yayasan, Kiai, dan seluruh para tuan guru. Saya beristighfar mohon ampun kepada Allah. Ibu-ibu yang masih penasaran sama tausiah saya, jangan lupa besok nonton saya di RCTI. Besok, jangan sekarang, besok. Jangan di SCTV, nggak adanya di RCTI. Jam berapa? Pas di rumah ibu mati lampu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.